Halo teman-teman. Bagi kalian yang baru di sini, kenalin, nama aku Sabrina. Sekarang aku lagi kuliah Masters di MIT, jurusan System Design and Management. Dan di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman seputar tips gimana sih cara mempersiapkan application untuk daftar Masters di MIT, mulai dari persiapan sampai akhirnya di-submit. Dan semoga ini juga applicable buat teman-teman yang mau daftar universitas atau jurusan lain di luar negeri. Walaupun setiap universitas atau jurusan itu biasanya punya requirement spesifik yang beda-beda, tapi sebenarnya secara garis besar sih kurang lebih prosesnya sama, terutama ini dalam konteks daftar kuliah Masters di Amerika. Kalau bisa aku bagi, sebenarnya application Masters itu terbagi jadi 3 main boxes. Yang pertama adalah track record, ini biasanya diperlihatkan lewat resume atau GPA. Kedua, standardized test, ini lewat tes proficiency bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL, sama tes akademik kayak GMAT atau GRE. Dan yang terakhir, yang menurutku yang paling penting juga nih, your story. Menceritakan tentang kamu, tapi dibalut lewat cerita yang kamu tulis lewat esai dan pandangan orang lain lewat recommendation letter. Tapi sebelumnya aku mau share dulu nih mindset yang menurut aku helpful banget. Yang pertama, jadi admissions committee itu melihat semuanya secara holistic. Jadi pikirkan application masters kamu sebagai satu paket yang memperlihatkan kamu itu siapa. Karena bayangin nih, mungkin banyak banget kali ya orang yang daftar ke MIT misalnya, tapi GPA mereka sempurna, nilai GMAT-nya tinggi banget. Tapi pertanyaannya, apa nih yang ngebuat kamu unik dan stand out? Mungkin background kamu, perspektif, skill, pengalaman, dan achievement kamu yang bakal bikin mereka yakin bahwa kamu adalah orang yang dicari sama program kamu. Yang kedua, karena ini menceritakan kamu as a whole, mungkin untuk mempersiapkan application-nya itu kurang dari 6 bulan, itu udah bisa selesai. Tapi yang lama adalah ngebangun story kamu. Butuh bertahun-tahun kan untuk mengumpulkan pengalaman dan experience yang relevan. Jadi kalau kalian misalnya sekarang udah ada gambaran pengen S2 tapi masih abstrak gitu, justru sekarang adalah kesempatan kamu buat ngumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya, achievements, dan get to know yourself more, supaya nanti kalian bisa tahu story yang kalian mau bawa itu apa sih. Tapi kalau kalian juga mepeters, fear not. Tugas kalian sekarang adalah melihat benang merah dari pengalaman yang udah kalian punya dan dituangkan aja ke application. Yang pertama adalah track record. Biasanya ini dilihat lewat resume atau GPA. Nah, resume ini especially penting banget buat program yang melihat pengalaman kerja kita. Cuma aku masih sering dengar misconception nih, kalau di resume kita harus nyantumin pengalaman kita sebanyak-banyaknya biar wow gitu. Tapi kenyataannya mungkin karena panjang, admissions committee akan bingung ini fokusnya apa dan akhirnya skip. Terus gimana dong baiknya? Pertama, kalian bisa lihat dulu template resume yang diminta tuh kayak apa. Aku bakal taruh link di description box buat salah satu resume template buat masters. Tapi secara umum, template resume itu biasanya 1 halaman aja. Jadi bayangin kan, space-nya tuh terbatas banget. Nah, kalau aku berkaca dari pengalaman aku pas apply SDM nih, dimana ini program Engineering and Management. Tips pertama, kalian bisa coba lihat nih alumni atau studentsnya itu pengalamannya kayak apa aja sih. Nah, makanya aku masukin pengalaman aku yang relevan di jurusan pilihanku itu. Misalnya pengalaman waktu aku kerja di tech company, atau pas S1 aku pernah ikut lomba di bidang teknologi, bikin aplikasi atau hackathon. Dan terakhir pas aku bikin product design firm, aku ceritain tuh klien kita siapa aja, project-project apa aja sih yang kita kerjain. Nah, makanya nyambung ke poin selanjutnya, dimana yang dicari sama admissions committee itu bukan berapa banyak pengalaman yang kamu punya, tapi seberapa besar impact kamu di role tersebut. Jadi misalnya kalian udah tahu nih pengalaman apa yang pengen dimasukin, nah kalian bisa jelasin tuh secara singkat. Misalnya pengalaman kalian itu sebagai product manager, kalian bisa jelasin kalian kerja di company kayak apa yang kamu kerjain di role kamu, kalau kamu memimpin tim kira-kira ada berapa orang, projectnya kayak apa, terus kamu bisa highlight key achievement kamu. Misalnya kamu berhasil mengurangi sampai 30% customer complaint inquiry yang masuk sejak kepemimpinan kamu sebagai product manager. Jadi meskipun pas S1 ya namanya mahasiswa eksplorasi lah ya, aku ada pengalaman kayak cultural exchange, atau bahkan aku pernah kerja sebagai TV host acara travel documentary, itu nggak aku highlight di dalam resume aku. Cuma pertanyaannya, should you throw away your hobbies? Aku nggak bilang gitu juga sih. Ini justru jadi kesempatan kamu buat unik dan nunjukin kamu well-rounded juga kan.
Akhirnya waktu itu yang aku lakuin, aku masukin aja beberapa side activities aku ke satu paragraf dan aku cantumin di paling bawah resume. Meskipun yang aku highlight adalah pengalaman aku di tech industry. Jadi coba diingat pengalaman-pengalaman yang relevan sama jurusan kamu ya, atau mulai dikumpulin tuh pengalaman itu dari sekarang. Next itu adalah GPA. Kalau buat ini lumayan straightforward sih buat aku, karena aku kuliah di universitas lokal ya di Indonesia, non-US. Akhirnya waktu itu aku ke TU aja minta transkrip nilai buat ditranslate juga ke bahasa Inggris, dicap legalisir, dan aku scan dan aku submit di portal application masters aku. Part selanjutnya adalah standardized test. Biasanya pertama itu ada tes proficiency bahasa Inggris lewat IELTS ataupun TOEFL. Nah kalau ini sih menurut aku yang penting kalian ngelewatin minimum score yang diminta aja. Jadi misalnya waktu itu aku IELTS minimum 7,5 dengan masing-masing komponen kayak reading, listening, speaking itu minimum 7,5 kecuali writing 7. Cuma buat bahasa Inggris sih menurut aku ini juga kesempatan kalian untuk sekalian memperdalam lagi. Karena nanti terutama kalau kalian kuliah di English speaking country kayak Amerika, keseharian kalian akan diminta untuk participate di discussion dalam bahasa Inggris, reading dalam bahasa Inggris, nulis juga paper, essay, atau bahkan thesis. Jadi tetap penting banget sih, ini lebih dari sekedar skor. Kalau buat bahasa Inggris, waktu itu aku kebanyakan self-study. Aku rekomendasi banget ke teman-teman buat cek website IELTS List, karena websitenya itu tuh ngasih tahu, nge-breakdown secara detail gitu loh setiap komponen, misalnya writing apa aja sih yang dinilai. Jadi kalian bisa belajar dari dasar sampai akhirnya ngikutin contoh-contoh soal yang juga ada di website itu. Terus aku akhirnya juga cari-cari soal latihan gratis di internet buat reading terutama supaya terbiasa. Nah tapi di akhir-akhir akhirnya aku mutusin buat cari guru les untuk bagian writing sih, karena aku pikir perlu juga selain aku nulis banyak-banyaknya, aku tahu sebenarnya kesalahan aku tuh ada di mana sih supaya aku nggak mengulang kesalahan yang sama lagi. Apalagi tuh writing menurut aku paling challenging dari semua aspek tes bahasa Inggris. Apalagi aku sebelumnya tuh belum pernah les bahasa Inggris. So I think it's worth it. Next adalah tes proficiency akademik kayak GMAT atau GRE. Ini tuh jujur nggak bisa di underestimate sih. It's a lot of work, I have to tell you now. Dan kalau ini menurut aku yang penting kalian ngelewatin average score aja. Biasanya mereka nggak explicitly bilang kalian minimum skornya berapa, tapi kalian cek aja kalau di program kalian biasanya average skornya berapa. Kalau di jurusan aku sih rata-rata 730, jadi mungkin kurang lebih kita mau aim di angka segitu deh. Tapi itu pun susah. Nah makanya saran aku buat GMAT atau GRE kalian belajar seperlunya aja and be really strategic about it, karena materinya tuh banyak banget. Ini di GMAT ya, itu tuh ada math, verbal, integrated reasoning, dan essay. Di setiap area perlu latihan dan banyak konsep-konsep baru kayak rumus, terutama di kuantitatif. Nah tips aku, kalian bisa mulai dengan ambil mock-up test yang gratis online, biar kalian bisa lihat dulu nih kira-kira kekurangan kalian di mana, dan kalian bisa mulai dari situ. Ini sih kalian harus praktis sebanyak-banyaknya. Aku saranin buku ini yang biasa dipakai untuk latihan praktis GMAT. Jadi masalah dari GMAT atau GRE ini adalah time management, apalagi buat kalian yang nyiapin S2 sambil kerja gitu ya, dari pagi sampai sore kerja, malamnya harus prepare. Makanya ngebuat timeline itu penting banget, dan makanya emang harus jauh-jauh hari. Apalagi kalau GMAT misalnya, aku tahu kalau misalnya kita tes dan skornya nggak sesuai sama harapan kita, kita tuh harus nunggu 1 bulan dulu sampai kita bisa coba ambil tesnya lagi. Makanya kalau udah mepet sama deadline bakal deg-degan kan. Kalau bisa kita ambil tesnya itu jauh-jauh hari. Mungkin at this point kalian mulai ngerasa discouraged atau intimidated, pun menurut kita masih kurang. Ya, at this point mungkin kamu udah ngerasa discouraged dan terintimidasi, tapi tenang aja, karena balik lagi admissions committee itu ngelihat application-nya secara holistic. Dan aku bahkan pernah ngobrol juga sama executive director program aku bahwa ya skor kayak gitu salah satu parameter aja gitu. Kalian bisa fokusin banget di hal terakhir yang pengen aku share di sini, yaitu your story. Masuk ke poin terakhir tentang your story yang biasa diperlihatkan lewat essay dan recommendation letter. Oke, menurut aku ini tuh penting banget karena it's all about your story. Ini adalah kesempatan kamu untuk cerita hal yang gak bisa kamu ceritain lewat resume. Kesempatan kamu untuk jadi diri sendiri dan shine as a person. Tapi aku mau mulai dari bad news-nya dulu nih. Setiap hari mungkin admissions committee itu ngelihat
ratusan esai kali ya. Kebayangkan bosennya tuh kayak apa. Jadi gimana caranya esai kamu bahkan dari paragraf pertama itu bisa catch their attention supaya bisa dibaca sampai akhir. Karena mungkin banyak banget esai kalau biasa aja akan endingnya di skim aja sama mereka. Nah, gimana nih tipsnya supaya esainya bisa oke? Pertama, kalian lihat dulu nih promptnya, pertanyaannya apa. Dan ini yang tiap universitas atau jurusan itu bisa beda-beda. Kalau waktu itu aku ditanyain tentang objektif aku mau kuliah di SDM, itu apa, dan leadership experience aku. Intinya sih biasanya ditanya tentang kita. Nah, ini tuh harus beneran self-reflection, kontemplasi yang beneran mikir banget, dan kalian bakal revisi berkali-kali. Percaya deh. Tips pentingnya juga nih, jangan semua pengalaman atau achievement itu ditumpahin ke dalam satu esai. Kalau bisa pilih satu tema dan fokusin ceritain hal itu. Misalnya waktu itu aku cerita tentang gimana aku sadar potensi product design dan juga teknologi itu bisa ngebantu masalah-masalah sosial. Nah, aku ceritain gimana aku bisa interest ke bidang itu. What led me to that? Project-project apa aja yang sebelumnya aku kerjain dan bikin aku sadar akan isu ini. Dan yang paling penting, gimana program aku itu bisa ngebantu aku untuk mencapai goal-goal aku selanjutnya. Jadi yang paling penting adalah punya tujuan yang jelas. Mungkin pihak admission officer kurang prefer nih kalau tujuan kita masih terlalu generik, ngawang-ngawang, atau misalnya kurang jelas. Nah, karena hal itu, kalau bisa kalian tuh persiapin esainya jauh-jauh hari, karena yaitu it requires deep thinking, menulis. Kalau bisa kalian cari orang yang bisa nge-review tulisan kalian, baik itu mentor, misalnya waktu itu aku juga reach out ke salah satu student STM orang Indonesia yang aku kenal dari project sebelumnya buat ngebaca esai aku. Terus juga mungkin teman yang sebelumnya kuliah di Amerika, atau siapapun bisa nge-review sih tulisan kamu, dan mereka bisa ngasih pandangan apakah mereka udah beneran ngerti isinya. Tapi ini juga tips yang menurut aku nggak kalah penting. Selain kontennya, perhatiin juga cara kamu menuliskannya, terutama kalau dalam bahasa Inggris, apakah grammarnya udah bener, pemilihan kalimatnya udah tepat, nyambung gak nih satu kalimat ke kalimat lainnya. Jadi akan ngebantu kalau kalian minta tolong seseorang untuk proofread dari segi penulisannya. Dan secara keseluruhan dari penulisan kamu yang ngebaca itu bisa paham gak sih maksud yang pengen kamu sampaikan lewat esai kamu. Oke, next yang terakhir kita bahas recommendation letter. Aku biasanya dengar misconception kalau misalnya yang ngasih recommendation letter kita itu harus superstar roles, misalnya CEO, public figure, atau bahkan menteri yang mungkin juga nggak kenal banget sama kamu as a person. Padahal kenyataannya yang lebih baik ngasih recommendation letter itu orang yang kenal betul sama kamu dan pernah kerja bareng. Misalnya kalau di kerja, manager atau supervisor kamu, atau dosen pembimbing kamu untuk research kamu. Dan gimana sih tips cara mintanya? Yang pertama, yang ngasih recommendation ke kita itu mungkin Sickbook. Jadi bakal helpful kalau kita bisa kasih acuan. Kira-kira aspek apa sih yang kita pengen mereka tulisin? Dan hubungannya sama esai, bisa aja kamu nyeritain suatu tema di esai kamu, dan recommendation letter itu gunanya sebagai pelengkap yang nyeritain kamu soal project yang kamu bahas di esai. Jadi sebenarnya ngasih hint yang kamu mau bahas itu bukan ngedikte, tapi lebih ngasih acuan dan starting point sih. Kira-kira enaknya mereka mulai dari mana ya? Karena mungkin akan bingung juga kan, kira-kira ini mau ngebahas dari sisi mananya sih. Terus kalau kamu diminta lebih dari satu recommendation letter, bisa saling melengkapi nih. Misalnya recommender A itu manajer kamu dari perusahaan tempat kamu kerja, bisa kasih perspektif dari your working ethic and your work experience. Tapi misalnya recommender B itu dosbing kamu untuk skripsi, bisa ngasih pandangan tentang gimana sih performa kamu selama S1, gimana kamu ngebalance akademik dan juga non-akademik, dan nunjukin kalau kamu mampu ngelewatin beban akademik yang bakal dikasih ke kamu. Jadi tips buat recommendation letter ini bisa panjang lagi, mungkin aku bakal bikin video terpisah sih buat itu. Padat juga ya pembahasannya. Semoga teman-teman gak malah jadi pusing ya. Semoga ngebantu teman-teman yang lagi persiapan buat daftar S2-nya. Kira-kira selanjutnya enaknya aku ngebahas tentang apa ya? Komen dong di bawah video ini. Jadi itu aja kali ini, and I'll see you guys on the next video. Bye!